بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, Ketua DKM Masjid Az-Zumar beserta jajarannya, Abaunal Kiram, para orang tua kami, para sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Kita bersama-sama masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan serta kesehatan. Semoga syukur sehat dan syukur waktu kita berada di rumah Allah ini, kita akan selalu mendapatkan limpahan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tercatat sebagai abdan syakura, hamba yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la ni'matillah. Saya silaturahim ke Az-Zumar. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin silaturahim yang kurang pas, miskomunikasinya. Di bulan Ramadan kemarin saya nggak bisa silaturahim, bukan nggak mau, salah jadwal. Tapi begitu saya masuk Masjid Az-Zumar, Masya Allah, barakallahu. Semoga para jamaah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan salah satu catatan, menjadi salah satu golongannya Rasulullah yang dibanggakan oleh Rasulullah. Salah satu golongan yang dibanggakan Rasulullah, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Karena yang hadir di sini sudah tidak 40 tahun ke bawah, walaupun mungkin ada, tapi rata-rata sudah di atas 50 ya, mungkin 60 ya, ayahanda Pak Haji Hadi. Lah, sedikit kita mu'allaqahkan, kita munasabahkan dengan asyuhurul al-qamariyah wasyuhuru al-miladiyah, sebuah komparasi perbandingan bulan Islam dan bulan Masehi. Coba kalau bulan Islam sekarang bulan apa? Rabiul Awal, tanggal berapa? Ayo. Jadi kalau perhatian tuh nggak mikir Pak, jadi langsung kejawab. Ya, ada yang hari ini At-Tasy' Asyar 19, ada yang 18. Ya, At-Tasy' Asyar min syahri Rabiul Awal. Pelajarannya apa? Bulan Islam dengan bulan Masehi itu rata-rata mayoritas setiap tahun selisihnya 12 hari. Jadi kalau umur kita sudah di atas 30, selisihnya sudah 360 hari. Kalau umur kita sudah 60 tahun, sebenarnya selisihnya sudah 720 hari. Yang sudah 60 sebenarnya sudah 62. Makanya hidup yang diberkahi, fi dhilalil Quran, ada tafsir Syahid Kutub itu, fi dhilalil Quran, hidup dalam naungan keberkahan Al-Quran. Kalau kita mulai merubah pemahaman, hidup ini sebenarnya hanya menghitung hari, bukan menghitung bulan atau lebih-lebih menghitung tahun. Lah kita ini kenapa terlena? Karena salah menghitung. Pemahaman pemikiran kita nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, siapa yang menjamin? Besok atau lusa itu aja misteri. Dan Al-Quran itu pesannya hanya selalu ungkapan ghadan, besok
atau lusa. Ayatnya di mana? Di surat 31. Surat apa? Luqman. Kalau ini ulumul Qur'annya jalan. Tapi coba ulumul tilawahnya juz berapa? Nah, nanti ayahanda jawabnya juz Al-Quran Ustaz. Ada dalam juz 21. Sebelum surat As-Sajdah. Di ayat terakhir. Salah satu rahasia misteri kehidupan adalah wa ma tadri nafsum mada taksibu khoda. Semuanya yang hadir ini gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Walaupun mungkin kita punya rencana. Tapi belum tentu rencana kita itu Allah berkehendak meridhoi dan mengabulkannya. Makanya orang dulu yakin datang ngasih ngomongnya insya Allah. Sekarang akhir zaman kebalik. Yakin gak datang ngomongnya insya Allah. Ustadz kenapa kok beda? Karena yang membedakan at-tasdiq bil qalbi. Hatinya, imannya. Kalau orang dulu tuh mu'allaq betul. Allahus samad, Allah tempat bergantung betul. Ya kalau Allah masih berkehendak besok masih ada umur. Lah orang sekarang tuh benar-benar gak datang. Gak mau ngomong gak datang. Ngomongnya insya Allah. Makanya yang ngundang gak datang ya. Ngomong insya Allah jadi langsung gak datang ya. Kok mestinya qaulun ma'rufun. Ucapan yang bijaksana. Apa itu? Meminta maaf dan saling mendoakannya. Mohon maaf kayaknya saya gak bisa datang. Semoga acaranya semuanya diberkahi. Lainnya hati rahimullah yang lebih agar kita lebih diberkahi. Rahasia yang kelima adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita ini enggak pernah tahu di bumi mana, sedang apa kita, bagaimana caranya, berapa umur kita. Yudrikumul mautu, maut menjemput kita, Pak. Makanya catatan yang pertama untuk para orang tua kami di Al-Zumar ini satu, tolak umurhu, semoga panjang umurnya, panjang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena saya, Mas Nanang belum dijamin masih panjang umur tidak. Karena sekarang tuh malaikat seneng yang muda-muda. Kakak saya meninggal di usia 48, anaknya 11. Bapak saya diwafatkan di usia 98. Resep panjang umur yang selalu orang tua saya ditanya dulu, Allahumma firlahu. Mbah, resepnya apa mbah? Sholatnya BMW. Nah, ini ada istilah sholatnya BMW. Orang kalau pakai kendaraan BMW itu kan beda Pak. Walaupun tahunnya tahun lama. Apalagi tahun baru. Wih kendaraannya BMW. Sholatnya BMW. BMW itu apa? Selalu berjamaah. M-nya apa? Selalu di masjid. W-nya apa? Di awal waktu. Ini sederhana. Orang Indonesia mayoritas jawabnya susah Ustaz. Kenapa? Banyak alasannya. Makanya materi pada hari ini saya juga mohon maaf sudah enggak begitu tradisional, konsep lama, tapi juga belum milenial. Saya bawa laptop, saya aja mau bawa laptop lupa tadi, padahal dijanjiin Mas Nanang suruh bawa. Tapi ternyata tafsir itu bisa di-download di HP itu. Walaupun ini HP jadul, tafsirnya masih bisa. Saya download tafsir Al-Qurtubi. Tadi saya sholat subuh, baca surat ke-59. Di rakaat pertama itu surat Al-Hasyr, juz 28. Kalau dimu'allaqahkan, dihubungkan dengan At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'annya Imam An-Nawawi, nanti sudah di bab-bab belakang, sudah bab ke-8 tuh, udah hampir terakhir. Di sana ada bab yang membahas al-ayatu was-suwarul mustahabbatu, tentang ayat-ayat, surat-surat yang dianjurkan. Bagi siapa? Bagi kita yang mohon maaf jarang khatam.
Kalau di Mekah itu orang sering khatam. Lah kita ini di Indonesia jarang khatam. Tapi tidak, insya Allah dengan jamaah Az-Zumar. Insya Allah. Semoga keluarga besar jamaah Az-Zumar senang khatam Quran. Amin. Karena itu salah satu keberkahan ruhania. Keberkahan jiwa ketika orang senang dengan menghatamkan Quran. Bila tidak, surat-surat tertentu. Siapa yang menyampaikan? Imam An-Nawawi. Makanya di Indonesia saya sudah kelima kali keliling Indonesia dampingi MTQ Korpri Nasional. Yang keenam kali ini Masya Allah ya qadarullah Allah berkehendak tidak boleh. Saya sudah atur-atur bisa nggak akhir Oktober? Seatnya udah ada. Nggak bisa. Bisa nggak akhir November? Kenapa Ustaz? Tanggal 6 sampai 12 saya ke Sumbar. Gak bisa Ustaz, November sudah mulai dingin Mekah. Saya bawa bayi 1,5 tahun. Ya jadi MTQ Korpri tanggal 6 November, saya mesti jalan tanggal 6 November. Kan badannya cuma 1. Ya udah, saya tetap milih yang mendampingi tamu-tamunya Allah. Lah, di sana salah satu yang disiarkan, dilombakan bukan juz-juz secara keseluruhan. As-suwarul mustahabbah, surat-surat tertentu. Itu musabakohnya para ASN se-Indonesia. 7 surat itu apa? Surat 18. Apa ini? Kahfi. Ini kan kita membacanya hanya sekali dalam sepekan. Kecuali yang khatam Quran. Surat 32. Apa pesanan? Buka dulu nih kalau ujian ngepek enggak dapat nilai ini. As-Sajadah. Boleh suatu saat saya subuhnya di sini. As-Sajadah itu dianjurkan di Jumat subuh. Untuk ada sujud tilawah dalam sholat. Kami di Bekasi, di Masjid Agung Al-Barkah, Masjid Al-Azhar, Masjid Islamik, masjid-masjid kami di Rawalumbu yang maaf imamnya hafiz, Jumat subuh itu baca as-sajadah untuk menyempurnakan tilawah dengan sujud tilawah. Dan itu kita sampaikan selalu karena bisa jadi ada yang belum tahu. Karena dari berdiri langsung sujud. Kemudian surat 36. Apa itu? Yasin. Ini familiar sekali di Indonesia. Setelah itu surat 44. Ad-Dukhan. Saya hampir 3-4 kali di Madinah. Syekh Dr. Ali Hudayfi, imam yang paling sepuh, lihiyahnya, jangankan rambutnya, lihiyahnya, jenggotnya aja udah putih semua. Saya kalau sebelum tidur, setelah makan isya, selalu share di grup, nanti kalau imam baca alif lam mim, berarti nanti takbirnya sujud, yang disebut sujud tilawah. Tapi Imam Hudayfi itu sudah 4 kali saya mendapatkan beliau di Jumat tuh nggak baca sajadah. Baca bolin amin hamim. Beliau selalu baca dukhon itu. Karena dukhon itu apa? Tanda-tanda kiamat besar di depan mata. Yaitu adanya asap. Sekarang di mana-mana asap. Wah, berarti kiamat dekat ya. Habis itu surat 55. Ar-Rahman. Habis itu surat 56. Al-Waqi'ah. Yang ketujuh 67. Lah ini kalau nggak khatam Pak, Al-Mulk kan nggak lewat-lewat. Apalagi setahun sekali khatamnya. Padahal Al-Mulk itu dijamin Nabi. Yang jamin Nabi Pak. Mohon maaf, mungkin contoh tidak berkenan. Saya tuh paspor saya hilang karena saya agak kenal baik. Saya telepon BLT, istrinya, Bu, saya mau ke imigrasi, ketemu siapa ya? Ya Ustadz diatur sama ajudan.
Begitu saya bawa stop map, di stopnya ditulis PLT Kota Bekasi, ditambahi tulisan dibantu. Gak pakai ditanya-tanya tuh, langsung foto gitu aja. Bayarnya juga gak ribet. Ini orang biasa Pak. Nabi hamba Allah paling mulia, punya janji mustahil diingkari. Surat Al-Mulk itu menggaransi siksa kubur loh. Repotnya di alam penantian. Lah kalau nggak khatam Quran, nggak lewat-lewat Pak. Makanya ada Imam An-Nawawi membahas di belakang as-suwarul mustahabbah. Surat-surat tertentu. Makanya kami di Masjid Agung Bekasi tidak satu surat sekarang saya yang bikin. Baca Kahfi dulu. Panjang bener Ustaz. Nabi itu sayang betul kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Kalau Kahfi 110 nggak kuat, bacalah 10 ayat. Kita baca 10 ayat dulu. Baru baca surat 36. Lah redaksinya tuh sampai saya hafal. Di kitab At-Tibyan. Wa yambahi ayyukhafidhu ala qiraati surat Yasin wal Waqiah wa Tabarakal Mulk. 3 surat langsung. Ini Imam An-Nawawi. Ulama pertama paling utama dalam mazhab Syafi'i yang selalu dilihat kaulnya. Kalau orang sekarang bahasanya fatwanya. Bagaimana? Ini ketemu. Saya MTQ Korpri ke 3 di Kalimantan Timur. Di sana tuh setiap hari Pak. Ba'da dzikr. Setelah zikir tuh dikasih buku kecil. Saya pikir Al-Maksurat gitu. Ternyata 3 surat ini dibaca bareng-bareng. Lah orang-orang Kalimantan Timur, saya hotelnya jauh. Saya nanya, saya setengah jam sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar. Gak ada yang datang-datang di hotel nih. Hampir setengah jam baru datang security. Pak, Bapak mau sholat subuh? Iya. Saya tungguin Pak, saya pengen jamaah. Habis itu, ya kalau besok dia tugas, saya sholat sama siapa ya? Pak, masjidnya di mana Pak? Sana Pak, sekilo dari sini. Masya Allah, orang-orang Kalimantan Timur itu subuh ke masjid. Di masjidnya lama. Nah, catatan yang kedua kita, saya harapkan ke Abaun Al-Kiram, para orang tua kami, para sepuh-sepuh itu apa? Betulkah kita ini mu'allakun bil masajid? Hatinya itu bergantung dengan masjid. Mustahil berlama-lama di masjid tidak Allah berkahi. Lebih-lebih di masjidnya dalam rangka watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah pasti angkat derajatnya. Jangankan taklim, diemnya aja kita dicatat di itikaf. Walaupun dimnya ketiduran. Lah yang membedakan taklim di Saudi dengan di Indonesia, kalau di Saudi kan taklim merapat itu Pak. Ke syekhnya itu, ke mudarisnya, ke mualimnya. Kalau kita ini taklim nyari senderan. Tapi kalau di Azumar yang sudah di atas 55, tiada dosa bersandarnya. Memang sudah umur kita gitu loh. Tapi saya tadi lebih kagum juga loh ya. Wah ini para sesepuh ini semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang syukur berdiri. Oleh karenanya sholat subuh itu dianjurkan agak panjang. Kalau bisa panjang. Kenapa? Karena nilainya sholat sepanjang malam. Sholat subuh itu kalau di Saudi itu hampir selembar lebih Pak. Nggak rukuk-rukuk itu. Lah kita ini panjang dikit. Kita di demo batuk-batuk. Lah ini anti rahimakumullah. Mari kita tafakur, memperbanyak lebih tafakur dalam menghitung hari. 1, semoga kita yang mendapatkan catatan tola umruhu wa hasuna amaluhu. Yang kedua, betulkah kita ini mu'allakun bil masajid? Di masjid kami di Rawalumbu, Pak Ayahanda Pak Ade, di Al-Barkah nggak usah ditanya. Setiap hari nggak ada taklim, kita nunggu syuruk tuh lebih dari 25 orang. Kalau di Rawalumbu ya sekitar minimal 15 kadang tuh. Tapi kalau ada taklim subuh,
Kita tuh hampir 150-an. Karena sudah kita edukasi, yang paling diberkahi BMW itu di sholat subuh. Sholat berjamaah di masjid di awal waktu tuh sholat subuh. Kenapa? Jangankan sholat wajibnya, sholat sunnahnya aja lebih istimewa dari dunia dan isinya. Makanya hari ini orang yang paling rugi, faulaika humul khasirun, yang terlena waktunya. Jangan sampai kita ini bahasa yang melafatkan niat, usolli fardhu subha. Saya sholat subuh sekalian duha. Loh sekarang tuh jam 5.29 sudah syuruk loh. Lewat 5:30 udah habis waktu subuh kita. Padahal tidur kita nggak maju. Makanya kemarin saya tidur 11:30 tadi malam tuh. Wih 10:30 ya. Saya subuhnya jauh walaupun saya kemarin diuji udah mulai tua. Duduk dari jam 8 pagi sampai hampir maghrib Pak. Karena ada MTQ itu saya dapat amanah yang menilai 10 juz, 20 juz, 30 juz. Melenger juga itu duduk seharian tuh. Karena AC-nya di atas, yang di atas tuh. Waduh dingin banget. Karena sentral. Dimatiin pengap, dihidupin. Dinginnya gak kira-kira. Udah kayak di Madinah ya. Hadirin rahimakumullah. Itu tafakur kita. Betulkah kita mu'allakun bil masajid? Kalau ada taklim, nunggu suruk tuh gak terasa Pak. Tapi yang menguji iman kita. Gak ada suruk. Gak ada taklim. Tidak terasa menunggu suruk. Berarti halawatul iman dalam jiwa kita sudah mulai ada. Kenapa? Kita ingin berlama-lama waktu kita, sisa umur kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang paling barokah yaitu rumah Allah. Makanya hidup yang barokah yang waktunya banyak di rumah Allah. Ini kalau dilandaskan dari fi dilalil Quran, hidup dalam naungan Al-Quran. Oh iya ya, itu misteri. Hidup kita hanya menghitung hari. Siapa yang menyampaikan? Syekh Hasan Al-Basri. Kalau pengen diberkahi, hidup itu cuma 3 hari. Kemarin sudah kita lewati bersama. Hari ini sedang kita jalani bersama. Besok misteri bagi kita semua. Kemarin catatannya 2. Baik, mari kita jaga. Tidak baik, mari bertobat. Untuk dihapuskan dan diampunkan. Hari ini, supaya tidak rugi, 103 Al-Qur'annya harus menjadi landasan. Surat 103 apa maksudnya? Buka dulu nih. Al-Asr. Demi waktu. Kenapa? Al-Ma'nal Lughawi, waktu asar. Karena maghrib sudah ganti hari. Manusia tuh semuanya pasti rugi. Lafi Pak, tidak fi lagi. Lafi ada huruf penguatnya. Pasti semuanya rugi. Tapi Allah memberikan istisna pengecualian. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang jaga iman dan amal soleh. Nah, amal soleh pertama paling utama, sholat. Makanya tafakur kita oleh-oleh hari ini, tanggal 19 Rabiul Awal 1444, betulkah kita mampu menjaga BMW sholat kita? Jadi kita sekarang kan lagi booming tuh, namanya 3 huruf. Kajian agama pun pakai 3 huruf juga. Sholat yang BMW ya. Apa itu BMW Ustaz? Berjamaah di masjid di awal waktu. Nah ini hadirin rahimakumullah. Di surat 59, di tafsir Al-Qurtubi, di ayat 18 menjadi ayatul mustahabbah, itu kalau dilihat diterjemah, ya hanya akan dipahami terjemahannya. Karena ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah khususkan harfun nidanya, panggilannya Allah hanya hamba-hambanya yang beriman. Berarti urusan hati Pak. Kalau basyar, ya ayuhan nas.
Copot ya, mohon maaf. Untuk apa dipanggil? Untuk memperhatikan 3 perintah. Ittaqullah. Terjemahnya pasti bertakwalah kalian orang beriman kepada Allah. Tapi beda banget Pak kalau dilihat di tafsirnya itu. Bertobatlah. Walaupun bahasanya Imam Al-Qurtubi, at-taubatu minadz-dzunubil madiyah. Bertobatlah dari dosa-dosa yang telah dilewatkan. Kemarin kan sudah kita lewati. Ya Allah, saya enggak jamaah-jamaah. Alasan melulu. Ya Allah, beri kesempatan untuk dapat catatan baik. Nah, makanya tobat yang baik, taubatan nasuha. Supaya ini bisa jalan dengan sebaik-baiknya, perintah kedua ini menjadi penguat yang hari ini harus selalu bersama kita. Apa? Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaklah orang yang mengaku beriman, ngaku tobat, selalu ingat bekal yang mau disiapkan untuk hari esok. Karena kalau yang nyiapin tuh kita akan lebih hati-hati, lebih teliti Pak. Apa yang kurang ya, apa yang belum ya. Makanya dalam tafsir Al-Qurtubi itu diterangkan wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat tuh dipahami sederhana, ingat mati. Besok masih ada atau tidak, misteri. Karena orang kembali kepada Allah tidak mesti sakit. Bahkan orang sedang main jet jerawat meninggal Mas Nana. Kenapa? Sedang main jet jerawat ketabrak taksi. Pak Kiainya itu yang pinter ngasih contoh. Bukan ketabrak taksinya. Di pinggir jalan main jet jerawat, taksinya lewat. Ngantuk tuh taksi, nabrak yang main jet jerawat, mati. Itu sederhana. Dan cara-cara kembali itu mutanawwi'atun, macem-macem. Nonton bola, mati. Banyak lagi. Lah, yang indah kan, lagi taklim, kembali Pak. Ada. Walaupun meninggal, mati itu ada 2 kategori. Mati beneran, mati sebentar. Mati sebentar itu apa? Ketiduran. Makanya kalau nggak bisa tidur, datanglah di taklim Pak. Ketiduran. Makanya, tapi jangan sampai taklim, bismika Allahumma ahya, wa bismika amut, bablas nanti Pak. Lah ini, wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat, itu oleh Imam Al-Qurtubi dipahamkan, dijelaskan, ingatlah mati. Jadi kalau tobat ingat mati, benar-benar tobatnya Pak. Kalau tobat nggak ingat mati, ya tobat cabe, tobat lombok. Ntar aja lah kalau udah purna tugas, sudah senggang, tidak ada jaminan. Lebih istimewa lagi keberkahannya, perintah yang ketiga itu sama dengan perintah pertama, redaksinya, kalimatnya wattaqullah. Terjemahannya dan bertakwalah kepada Allah. Padahal di tafsir itu diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi, ittiqaul ma'asi fil mustaqbal. Hati-hati, hari esok itu misteri. Jangan bermaksiat. Kenapa? Lah kapan tobatnya kalau waktunya ada? Padahal kalau dihubungkan di surat keempat, surat apa nih? Lihat lagi Mas. Surat An-Nisa. Juz berapa An-Nisa? Ayat Pak Burhan ini. Juz 4 terakhir 5, 6 awal. Di 1 juz setengah tuh An-Nisa, 200 ayatnya. Di ayat 18 ayatnya mengungkapkan dan mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Orang tidak dikatakan bertobat loh Pak. Hatta idza hadara ahadakumul maut.
Kalau maut sudah jemput itu nggak bisa dikatakan tobat. Qala inni tubtul an, ya Allah saya tobat. Nggak dicatat Pak tobatnya. Dan maut itu kan misteri. Makanya 3 perintah ini kalau kita tulis betul, ayat 18 itu di print Mas. Taruh di meja kerja, taruh di tempat tidur. Ingat tobat, ingat mati, hati-hati. Waktu kita ini sudah misteri. Itulah berkah itu akan kita miliki. Kenapa? Keberkahan itu bersifat rohani. Tidak bisa diraba, tapi bisa dirasa. Makanya hidup kalau memahaminya 3 hari, kita akan nikmati. Kita akan belajar lebih syukur lagi. Kita akan belajar untuk lebih sabar lagi. Kita takut kufur. Kita takut ngeluh. Lah, ayat yang harus menjadi landasan di ayat terakhir itu, di surat kedua. Karena itu menjadi ayat-ayat zikir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Oh, ini kalau dibaca di Qiyamul Lail di Saudi, Pak. Nggak bisa baca terusin tuh. Berhenti lama. Untuk apa? Ya Allah, engkau nggak bakalan uji saya di luar kemampuan saya. Kok saya merasa berat? Berarti ibadah kita nih jalan di tempat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau itu bacanya pakai hati, Pak. Disitulah yabkuna. Kita ini bisa meneteskan air mata. Makanya ikrar kita, pengakuan kita, Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan siksa kami. Nah, kita kalau Qiyamul Lail nangis itu, Pak. Inna sina. Kita ini ngaku, kita ini sering lupa, pelupa. Au akhtona, sering salah juga. Memang itu sifat kita. Nah, ini kalau udah gitu tuh membaca ayat terakhir tuh bisa lama itu. Makanya di ujungnya itu apa? Wa'fu anna. Itu kita ulang-ulang terus, Pak. Wa'fu anna. Makanya di At-Tibyan tuh boleh ayat atau kalimat tuh diulang-ulang. Lit tadabburi walit tafakkuri. Untuk tadabbur dan tafakkur. Maafkan kami ya Allah. Tapi nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Wong sholat. Lah kalau doa di luar sholat monggo-monggo aja. Tapi ini sholat. Waghfir lana. Lah nanti baru doa khutmil Qur'annya di iktidal witir terakhir. Kita baru Rabbana lakal hamdu wa lakal wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Baru kita baca doa khutmil Quran di sholat. Nah ini yang saya suka. Ayo kalau jarang khatam Qurannya di Mekah. Kenapa? Dinilainya 100.000 kali khatam. Beneran aja Ustaz. Lu bukan hanya sholatnya. Ini yang disebut studi kias. Sedekahnya juga. Makanya semoga saya tadi sholat tidak panjang ya. Jamaah tidak merasa panjang walaupun mungkin agak sedikit panjang. Kalau di Masjid Al-Barakah memang subuh itu sekatu kaca. Di rakaat kedua kita baca surat 63. Satu surat yang akhir zaman itu paling banyak adalah orang munafik. Akhir zaman. Orang munafik bukan orang non-Islam, orang Islam. Bisa jadi kita. Tanda-tanda kita masih munafik itu apa? Banyak alasan. Makanya la tulhikum itu la tushilukum. Jangan kau banyak alasan. Alasan apa? Amwalukum, aktivitas duniawi kita. Apapun aktivitas kita. Wala auladukum, dan kebutuhan keluarga kita. Jangan jadikan alasan. Alasan apa? Ang dzikrillah. Nah, dalam tafsir Sofatul Tafsir, ang dzikrillah itu kan ungkapannya sangat parsial, umum. Zikir terbaik, dzikrullahi akbar adalah sholat. Makanya saya selalu, kalau saya nanti juga mau dapat pengalaman Ayanda. Karena semuanya request naik kereta cepat.
Saya ini hanya selalu dapat anugerah karena travelnya petinggi Polri. Biasanya yang naik kereta cepat tuh kan pati-pati itu. Saya tuh selalu naik bis bawa koper karena naik kereta itu hanya bisa bawa tas cabin. Tas besarnya dibawa bis Pak, yang bawa saya. Jadi kita baru nyampe Mekah, yang naik kereta cepat tuh udah selesai umrohnya. Tapi memang beda harganya. Wong Mekah, Madinah Mekah cuma 2,5 jam itu. Bayangin pakai bis 6 jam. 500 km lebih. Hanya 2 jam. Berarti keretanya ngebut bener itu ya. Nah, saya belum ngerasain. Insya Allah kalau saya sehat panjang umur, November ngerasain. Lah, untuk jangan sampai amwalukum wala auladukum melenakan kita untuk BMW. Hari ini oleh-olehnya BMW. Berjamaah di masjid di awal waktu. Lah, yang M itu jangan identik az-zumar. Rumah yang diberkahi yang ada masjidnya. Makanya saya punya pemahaman tidak menjadi wajib harus di masjid. Kalau enggak ke masjid kan berarti dosa kalau hubungannya wajib. Ditekankan dan dianjurkan dan sempurnanya. Kan ada kita ini alasannya tergesa-gesa. Atau mohon maaf terlambat waktunya. Saya itu bawa mobil mikir-mikir kadang. Karena kalau udah di tol berhenti, mau BMW di mana? Saya telepon istri, "Mah, jangan sholat dulu, tungguin ayah, nanti berjamaah sama ayah." Bukan tempatnya, rumah yang diberkahi, yang ada masjidnya, apapun alasannya, di rumah pun jangan sampai nggak berjamaah. Kita buru-buru ke bandara, lah kamatnya 13 menit, ya malah gerutu, lama lagi sholatnya. Akhirnya yang sholat badannya doang, hatinya gondok, aduh mana buru-buru lama bener. Nah sholat itu keikhlasan rohani, bukan panjang atau pendeknya. Makanya saya pun kadang-kadang rumah saya jadi masjid. Kenapa? Lah udah telat pulangnya. Berhenti di mana juga nggak ada parkirnya, mikir juga akhirnya. Jadi sholat bukan ingat Allah, mikir mobil diparkir di jalan. Bukan hilang mobilnya, spionnya hilang. Yang ganti juga siapa? Diganti sendiri Pak. Itu yang salah kita. Ngapain baik mobil? Lu lagi jalan. Coba di Mekah, nggak ada ke masjid naik mobil, jalan kaki. Makanya di Arab tuh sehat-sehat. Saya tuh kalau di Arab pasti turunnya minimal 3 kilo. Karena Pak, hotelnya pasti 2. Yang satu request bintang 5, yang satu bintang 3. Yang pokoknya diedukasi semua. Makanya ayat ke-10-nya wa anfiku. Kenapa saya ulang? Rizki yang berkah cuma untuk 2. Untuk infak sedekah dan untuk pergi ke Mekah. Ke Mekah itu ibu-ibu jihad loh dalam hadis. Jihadnya wanita itu pergi ke Mekah. Kenapa? Perlu maliyah, perlu uang yang tidak sedikit. Istri kita dikasih uang Pak, pergi ke toko emas. Hobinya para wanita, itu sudah hukum alam. Wanita tuh punya cincin satu, nggak puas. Beli lagi, kenapa? Dikasih uang katanya. Makanya mak kumpulin. Pokoknya sebelum mati harus punya goal sekeluarga. Jadi tak mau. Makanya ini saya ngalah nggak jadi ikut MTQ nasional karena memang November akhir sudah mulai dingin. Di Madinah sudah menguji betul. Saya November pernah, Desember sering, Januari sering. Menguji iman untuk tidak merasa dingin. Itulah ujung ayat ke-63 itu wala yu'akhirallahu nafsan. Kalau waktu sudah tiba, 1 menit pun tidak bisa ditunda. Maka jangan sampai bilaula akhartani, ya Allah tunda sebentar. Waktu saya untuk apa? Saya ingin berbuat sedekah. Saya ingin baik ya Allah. Enggak bisa, makanya langsung dijawab tidak akan mungkin bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan
idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau bicara konklusi khalasahnya, kalau bicara sholat hari ini zikrullah adalah PMW. PMW kah sholat kita? Lah, 3 perintah ini istimewa. Bertobatlah selagi waktu masih ada. Ingatlah yang pasti di depan mata, berhentinya hidup kita misteri. Yang ketiga, berhati-hatilah. Karena takwa yang maknanya berhati-hati ada di 281. Dan ini kalau kita kajian tafsir, oleh ulama ahli tafsir lebih sepakat. Ayat yang terakhir turun bukan ayat 3 surat kelima. Selama ini kita pahami hanya ayat 3 surat kelima Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini turun ketika haji wada. Tapi 281 surat kedua ayat surat Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Hati-hatilah kalian. Yauman, pada suatu hari, turja'una fihi, kamu kembali kepada Allah. Jadi bukan kiamat nih. Kiamat kecil meninggalnya kita ini kan nggak tahu di mana, sedang apa kita. Maka di situ, oh iya ya, kalau hari ini saya malas, besok nggak ada waktu. Catatan terakhirnya kan sedang malas. Ibu-ibu lagi ngambek, nggak jadi. Lah kalau besok harinya terakhir, hari ini catatannya terakhir kali ngambek. Suami marah-marah, ingat hari esok misteri, nggak jadi. Berarti catatannya terakhir sedang marah-marah. Lah ini yang menjadikan hikmahnya kalau kita nanti kajian kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan orang-orang terlena, kalau 3 ayat, 3 perintah di ayat 18 nih kita jadikan landasan kehidupan sehari-hari, kita akan apa Pak yang kita dapati? Nasyatun bil ibadah. Kita akan berupaya semangat ibadah. Yang kedua, khaufun bil maksiyah. Kita takut bermaksiat. Yang ketiga, qanaatun fil haya. Kita akan menikmati hidup. Oh, sudah ada catatannya kok, repot. Ini yang kami sampaikan. Sebenarnya saya tuh nggak boleh pergi kemana-mana Pak. Harus nginep di, maaf, Dewan Hakim. Wah, MTQ-nya juga mulai jam 7:30. Saya masih bisa silaturahim ke Azumar. Itu pun saya pulang dari malam karena kitabnya ketinggalan. Nah, ini sebelum ditutup karena ini sudah suruh lewat 3 menit ya. Sebenarnya kalau dalam amaliyah kita sudah 3 menit itu sudah bisa sholat suruh Pak. Tapi kalau di Mekah khususnya di Madinah boleh diperhatikan di jadwal sholat ada tulisan 15 daqiqah, 15 menit kemudian. Tapi di Kuba nggak ada. Tapi begitu saya masuk Azumar tuh inget Taif, ayahanda. Saya diajak komisaris ke Taif, mau buka destinasi ke Taif, nambah bayar lagi. Di Taif tuh, masya Allah, di masjid-masjidnya tuh ada standing Quran, macam-macam. Yang duduk di atas, yang duduk di bawah, yang sholat berdiri, pakai Al-Quran. Nanti ada bab kalau senang ngaji, al-awqatul lil qiraah, al-awqatul mukhtaratu lil qiraah. Itu fis shalah. Walaupun dengan melihat, walaupun dengan duduk. Tapi itu istimewa sekali. Monggo yang mau bertanya, kalau tidak ada saya yang tanya. Yang bisa jawab boleh pulang. Sudah selesai surutnya. Mau visual? Ada, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan untuk kajian sebelumnya Ustaz. Iya. Itu mengenai handphone. Waktu itu pernah Ustaz bicara untuk masalah handphone yang ada Al-Quran ya. Nah itu saya mau tanya, apakah dengan membaca Al-Quran dengan di handphone itu keberkahannya berkurang Ustaz? Karena kemarin itu kalau nggak salah kita lebih baik membawa mushaf. Iya. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh enggak dengan handphone? Jawabannya boleh. Tapi kurang berkahnya.
Kenapa kurang berkahnya? Ini yang disindir oleh Al-Maghfurlah Kiai Timati Rois dari Kaliwung Kendal, Jawa Tengah. Keberkahan ibadah dan keberkahan ilmu agama di akhir zaman itu mulai berkurang. Kenapa? Tidak diatur dalam fikihnya, tapi itu menjadikan penentu. Al-adab itu mulai tidak ada. Coba orang pakai HP, lebih sering lupa wudu. Mau dipegang HP, walaupun kita buka hal yang baik. Tapi kalau apalagi yang dijalani baik. Coba kalau yang dipegang mushaf, oh iya, nggak punya wudu, rasanya nggak nyaman. Bahkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib wudu. Dasarnya di Al-Waqiah la yamassuhu illal mutahharun. Oh iya, wong mau ngaji kok, masa nggak? Yang kedua, pakaian. Oh iya, masa pegang mushaf nggak berpakaian rapi. Coba pakai HP, pakai celana pendek juga nggak masalah. Apalagi adabnya, tempat. Mau di kolong jembatan, mau di tempat ngopi, megang HP, buka walaupun kita buka Al-Quran, nggak masalah. Tapi kalau begitu kita megang mushaf di tempat karaoke, kan aneh. Ustadz nggak salah tempat, Ustadz. Nanti diomongin jadi fitnah. Makanya Qorina itu teman setia Al-Quran itu juga luar biasa. Oh iya, aku bawa Al-Quran kok di tempat yang tidak baik. Nah ini menjadi semacam filter penahan. Makanya kemana-mana mobil taruh Al-Quran. Nanti lama-lama, ya Allah, aku bawa kemana-mana, dibuka juga belum. Dari pagi pergi sampai pulang malam, Qurannya hanya digisbot terus. Padahal macet itu. Saya kalau udah macet gitu, saya buka aja Quran. Ngilangi ngantuk ternyata. Yang ada kan setel musik itu, tambah setannya banyak itu. Nah ini boleh, kenapa? Tapi kurang berkahnya. Dia tadi menjadikan etika dalam tilawah, etika dalam tafakur itu menjadi kurang. Tapi ini juga luar biasa, wong saya. Kalau bawa kitabnya Pak, banyak tuh kitab. Berat. Oh ternyata juga bisa kita install di Play Store itu. Tapi lama-lama HP saya ini HP jadul jadi lemut sekali bukanya itu. Kenapa? Anak saya nggak mau kalah. Setiap pulang HP saya itu menjadi hak anak saya yang kecil. Dia downloadin game seabrek-abrek tuh. Udah saya installin YouTube Kids itu aja. Enggak mau. Masya Allah. Di HP ayahnya KO itu. Kamu installin ya. Karena pinjam HP mamanya kagak boleh. Ya udah punya ayah. Tapi saya temani mainnya. Tapi kalau dia lihat saya lagi rebahan pakai HP. Oh ayah ngaji ya. Karena kalau saya tiduran ya nggak pakai Quran. Karena takutnya Qurannya ketiduran saya. Karena nggak bisa tidur Pak. Baca Quran jangankan 5 juz. Setengah juz ambiar udah ngantuk. Itu semoga ya boleh. Kalau di Indonesia belum kebiasa. Di tempat halte, di angkot kita baca mushaf. Kayaknya nyanyi jadi fitnahnya banyak. Tapi kalau kita pegang HP, walaupun di sini ada install Quran, ada hadis, ada tafsir, orang juga lihatnya HP. Padahal kita ngaji. Nah ini kehati-hatian supaya tidak menjadi fitnah amal yang kita lakukan. Ada lagi? Monggo ya nak. Kita tahu kalau saya berkeyakinan membaca, memahami Al-Quran itu akan memberi keberkahan, ketenangan pada diri kita. Saya banyak melihat juga ada orang yang juga ada baca Qurannya. Bahkan kalau kita tahu ada orang-orang yang non-muslim yang mempelajari Quran untuk tujuan tertentu gitu. Bahkan dia boleh dibilang banyak hafal Qurannya, tapi tidak memberi pengaruh apa-apa dalam kehidupannya. Ada orang muslim juga baca Quran tapi maksiatnya banyak. Tapi ada yang kita bacanya hafalan cuma sedikit tapi tawaduknya di dalam kehidupan menjalankan ibadah pada Allah itu luar biasa. Sebenarnya apa yang membedakan itu? Satu yang membedakannya karena pemahaman dan pengetahuannya.
Ilmu itulah kunci. Makanya Allah mengangkat derajat orang berilmu. Tapi dasarnya iman. Jadi ilmu yang sudah didapatkan harus direnungkan. Contoh hari ini kita dapat ilmu BMW. Direnungkan. Iya ya, BMW itu mobil yang dibanggakan tidak sedikit orang loh. Jangankan yang baru, edisi terbaru. BMW lama, wih BMW mereka. Ini pakai hati. Jadi kalau orang yang hafalannya sedikit pakai hati, yang hafalannya banyak pakai hati, akan pasti berbeda. Makanya tanda-tanda akhir zaman itu orang ngaji banyak yang tidak masuk lewat tenggorokannya. Kenapa? Tidak pakai iman. Saya termasuk orang yang kurang begitu suka MTQ, tapi saya kenapa mau? Karena di sana saya ada banyak dakwah yang bisa saya lakukan. Mengingatkan, juga ketemu yang baik masih sangat banyak. Walaupun yang tidak baik juga banyak. Nah, disitulah ada amal-amal soleh. Kalau bicara lughawiyahnya, makna lughawi itu hukum keluarga di ayat 19 An-Nisa. Tapi secara ijmali, kalau bahasa Dr. Wabah Zuhaili dalam istifadul ayah, pemahaman mengambil hikmah dari suatu ayat, sesuatu yang tidak kita sukai di depan mata, di balik itu tuh amal solehnya banyak banget nunggu kita. Apa yang, ini kok nggak pas? Istighfar kita harus lebih banyak. Astaghfirullahaladzim, li walahum, ya Allah ampuni kami, ampuni semuanya. Kemudian apa? Amal soleh kedua, ini destinasi Taif ayana. Ya Allah beri hidayah mereka. Jaga, beri hidayah kami ya Allah. Kalau di Taif, fa innahu la yaqilun, la ya'lamun, mereka belum tahu. Kalau akhir zaman bukan nggak tahu, mereka sedang terlena ya Allah. Mohon maaf, coba yang ditangkap-tangkap. Bekasi ini kan jadi cerita dunia. Ditangkepin orang Islam juga gitu loh. Tapi kita sampai jangan dicela, jangan dicaci, apalagi dimaki. Doakan dan mohonkan ampunan. Kalau enggak Pak, kita tambah dosa. Oh ternyata kalau salah melihat, salah mengamalkan. Salah landasan, salah pengamalan. Makanya dalam Ta'limul Muta'alim, irsadul ustadz itu mutlak. Bimbingan guru spiritual itu harus punya. Makanya saya kalau silaturahim ketemu kiai ini, nggak usah ngadu aja sudah seneng, tenang. Kenapa? Hidup tuh kok belum bisa kayak Pak Yai ya, menikmati. Sepanjang hari saya nyupir nggak diajak ngobrol. Kenapa? Sepanjang hari Pak Kiai mengaji dalam perjalanan. Kita kalau bawa supir sepanjang jalan ketiduran. Nanti udah nyampe, Pak sudah sampai Pak. Oh udah nyampe ya. Ini bukan Azumar ya, orang sono-sono ya. Dan kalau saya teriak-teriak ngantuk nggak punya supir gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Semoga keluarga besar orang tua saya dia sekali lagi di Masjid Azumar yang dibanggakan Allah, dibanggakan Rasulullah di hadapan Allah, panjang umur yang barokah. Karena saya Mas Nanang tuh belum tentu panjang umurnya. Makanya hari ini pulang sholat BMW, 3 perintah mari kita indahkan. Tobat baik, ingat mati lebih baik, hati-hati lebih baik. Mabrukun, hidup diberkahi, marhuman, hidup dirahmati, maksuman, hidup dilindungi yang maha kuasa. Kalau panjang umur yang barokah, semoga hidup kita lebih sakinah, jiwa kita lebih mutmainah, rizki kita rizki yang barokah, syukur melimpah supaya bisa banyak sedekah dan mudah pergi ke Mekah Pak Burhan. Dan yang kita minta kalau dipanggil oleh Allah, dipanggil dengan mudah dan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.